bahan-bahannya. Untuk bahan pertama yaitu 1 ekor ikan mas. Ikan mas ini dengan berat kurang lebih 600 gram ya teman-teman. Ikan masnya sudah saya bersihkan, buang bagian sisiknya, kemudian buang bagian insang dan dipotong-potong. Kalau kalian nggak punya ikan mas, ini bisa diganti dengan ikan nila atau ikan patin. Nah, ini bagian perut ikan mas juga akan saya masak. Tapi sebelumnya dibersihkan dulu ya. Oke, kita ke bahan selanjutnya. Saya sudah siapkan secukupnya aja kacang panjang. Sudah saya potong, kemudian cuci dengan bersih. Nah, ini bahan selanjutnya. Saya mempunyai 1 tin wol berukuran 200 ml tempoyak. Tempoyak ini adalah durian yang udah mateng banget, itu diambil bagian dagingnya, kemudian dicampur dengan garam dan juga gula. Terus difermentasi kurang lebih 2 atau sampai 3 hari. Nah, kalau di daerah saya itu namanya tempoyak. Saya nggak tahu di tempat kalian ini namanya apa ya teman-teman. Kalau memang berbeda namanya, silakan tulis di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut ke bahan bumbunya. Untuk bumbunya 6 siung bawang putih. Bawang putihnya ini kecil-kecil kayak gini ya. Jadi kalau misalnya gede-gede cukup 6 siung aja. Kemudian 5 siung bawang merah, 3 butir kemiri, kemudian 1 ruas jahe. Untuk semua bumbunya akan saya haluskan menggunakan ulekan. Maaf banget ya teman-teman kalau suara saya agak kurang jelas karena memang lagi flu berat. Jadi mohon dimaklumi ya. Oke, kita lanjut untuk menghaluskan bumbunya. Kemudian tambahkan dengan setengah sendok teh kunyit bubuk. Kalau kalian nggak punya kunyit bubuk, boleh ditambahkan dengan 1 ruas kunyit. Kemudian kita akan haluskan kembali. Setelah bumbunya halus, kemudian tambahkan dengan 2 batang serai, kemudian kita akan geprek. Oke, untuk bumbunya udah siap semuanya, kemudian selanjutnya kita akan masak. Nah, sebelumnya saya udah siapkan sebuah wajan yang udah berisi air. Setelah mendidih, masukkan bumbu yang tadi kita haluskan. Masak sampai airnya mendidih atau bumbunya matang. Kemudian selanjutnya kita akan masukkan ikan mas yang tadi sudah kita bersihkan. Masak menggunakan api cenderung sedang. Untuk memasak ikannya ini nggak usah terlalu lama ya teman-teman. Karena kalau kelamaan kita masak, ikannya itu akan hancur. Jadi cukup sebentar aja dan jangan dibolak-balik ya, cukup 1 kali balik aja. Nah, ini sudah mendidih airnya. Kemudian selanjutnya masukkan kacang panjang. Kemudian kita akan masak kembali kurang lebih 5 menit atau sampai kacang panjangnya ini matang. Jangan lupa tambahkan kembali dengan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh penyedap rasa. Kemudian tambahkan juga dengan setengah sendok teh kaldu ayam. Untuk kaldu ayamnya opsional aja ya, boleh ditambahkan, boleh juga tidak. Nah, apabila kacang panjangnya udah layu atau udah setengah matang, barulah masukkan tempoyak. Untuk takarannya sendiri yaitu 2 sendok makan aja, atau kalau kalian mau aromanya lebih pekat, boleh ditambahkan dengan 3 sendok makan. Kemudian setelah tempoyaknya masuk, barulah masak kembali selama 2-3 menit. Jadi nggak usah terlalu lama ya teman-teman. Jangan lupa untuk koreksi rasanya terlebih dahulu. Apabila udah pas, barulah boleh matikan kompornya. Nah, inilah hasil masakan kita hari ini. Sudah matang, kemudian sudah saya taruh di piring saji. Kalau di daerah saya Kalimantan Tengah, ini dinamakan dengan juhu lauk tempoyak. Untuk rasanya itu benar-benar unik banget dan juga seger. Aroma dari tempoyaknya ini benar-benar menggugah selera ya teman-teman. Pokoknya kalian wajib coba di rumah. Langsung ke bahan bumbunya aja ya. Bumbunya itu simple banget, 3 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, kemudian 5 buah cabai keriting dan secukupnya cabai rawit.
Oke, untuk semua bahan bumbu akan saya potong tipis atau dirajang kayak gini. Pertama-tama kita potong tipis bawang merahnya terlebih dahulu. Kemudian lanjut kita potong tipis juga bawang putihnya. Lanjut untuk cabai keriting dan juga cabai rawit juga akan kita potong-potong aja. Nah, kira-kira semua bahan bumbu udah siap. Kemudian kita lanjut ke bahan utamanya. Pasti kalian penasaran dengan bahan utama ini. Ini tuh durian yang udah matang, kemudian diambil bagian dagingnya. Dikasih secukupnya aja garam, kemudian gula, lalu difermentasi kurang lebih 3-5 hari. Nah, jadi hasilnya kayak gini. Dan di daerah saya ini dinamakan dengan tempoyak. Oke, kita lanjut masak. Siapkan penggorengan, kemudian tuangkan secukupnya aja minyak sayur. Kalau minyaknya udah panas, kemudian tumis bawang merah dan juga bawang putihnya terlebih dahulu. Kira-kira bawang merah dan bawang putihnya udah tercium harum, kemudian masukkan cabai keriting dan juga cabai rawitnya. Kemudian tumis kembali sampai cabai merah keriting dan juga cabai rawitnya layu. Setelah itu barulah masukkan tempoyaknya. Untuk tempoyaknya ini akan saya masak semuanya aja ya teman-teman. Kemudian tambahkan dengan 1 sendok kecil gula pasir, sejumput garam, kemudian sejumput aja kaldu ayam. Jadi saya nggak tambahkan lagi penyedap rasa ya teman-teman. Kemudian kita akan aduk-aduk merata. Masak menggunakan api cenderung kecil aja agar nggak mudah gosong. Oh ya, untuk lebih jelas dan juga lengkap apa aja bahan kemudian takaran bumbu, nanti saya akan bantu tulis di kolom deskripsi ya. Jadi silahkan kalian cek di sana. Nah, sambal tempoyaknya kira-kira udah mateng ya teman-teman. Jadi hasilnya kayak gini. Cek rasa terlebih dahulu, kemudian matikan kompornya. Nah, inilah hasilnya teman-teman. Sambal tempoyak khas Dayak Kalimantan udah jadi. Udah saya pindahkan di piring saji. Untuk tampilannya seperti ini. Sambal tempoyak ini bisa dimakan dengan nasi hangat aja udah enak, atau ditambahkan dengan rebusan daun singkong atau ikan asin goreng. Dan tempoyaknya ini bisa digunakan untuk memasak ikan. Bagi yang penasaran bisa cek di video saya sebelumnya, nanti akan saya tulis linknya di kolom deskripsi. Kalau ada yang menonton video ini orang Kalimantan pasti dah tahu rasanya gimana. Saya kurang tahu di daerah kalian apakah ada tempoyak. Kalau ada silahkan tulis di kolom komentar. Oke, baiklah teman-teman, terima kasih yang udah temenin saya bikin sambal tempoyak khas Dayak Kalimantan hari ini. Selamat mencoba di rumah, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sekian dulu video saya kali ini, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.